Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, permohonan maaf ini agak terlambat, agak ada kendala teknis. Ala kulli hal, alhamdulillah bisa dipertemukan kembali. Ini tahadus bi nikmat, Pak. Pekan kemarin tuh hari Sabtu kemarin saya baru wisuda. Alhamdulillah. S1 ya, baru S1. Kenapa, Pak? Nanti habis ini ya, saya yang traktir. Alhamdulillah. Awalnya dulu memang nggak kepikiran untuk ngambil program S1 karena menurut saya yang S1 atau yang tidak itu sama saja gitu. Tidak ada perbedaan. Tapi ternyata melihat perkembangan zaman, saya putuskan kayaknya memang butuh, dan ternyata apa yang dilalui dari proses perkuliahan itu memang berbeda gitu. Bukan berarti saya bukan berarti saya merasa bahwa saya sudah memiliki ilmu yang disampaikan atau yang didapatkan oleh orang-orang yang kuliah. Gitu, bukan berarti seperti itu. Tapi ya saya pikir buat apa sih gelar gitu? Tidak butuh gelar, tidak butuh ijazah. Tapi ternyata butuh juga, Pak. Soalnya saya pernah pernah mengajar mahasiswa UIN yang ternyata secara keilmuan boleh diadu gitu. Bukan berarti saya melebihkan diri, bukan ya. Kemudian saya juga pernah mengikuti proses perkuliahan di strata S3 yang dipelajarinya itu saja gitu. Yang dipelajarinya itu sama saja, materinya materi dasar juga. Tapi yang berbeda adalah mungkin karena saya tidak tahu kelanjutannya bagaimana, seperti apa. Yang minimal yang dirasakan adalah dalam proses penyelesaian tugas. Ibrohnya di situ, Pak. Ketika penyelesaian tugas akhir di sini, punten nih, mohon maaf, yang sudah bergelar S1, Pak. Ada? Banyak, Pak. Menyelesaikan skripsinya berapa lama, Pak? Masih ingat nggak, Pak? Tugas akhirnya, Pak. Berapa lama? Sebulan, Pak? 10 bulan atau sebulan? Sebulan karena kerja dulu baru kuliah. Jadi tempat kerja untuk tugas akhir. Itu suka dukanya memang luar biasa ya. Saya menyelesaikan skripsi 2 pekan, Pak, 2 minggu. Lebih di luar biasa ini. Itu kejar tayang. Masalahnya tadinya mau saya tunda ke tahun depan gitu, Pak. Tadinya mau saya tunda ke tahun depan, pas mau ngubungin pihak kampus. Kita nggak ada, kan udah 4 tahun nih. Tahun ini tuh sudah 4 tahun gitu. Saya kan terdaftar di Dikti tahun 2017. Nggak bisa kalau yang nggak selesai tahun ini berarti sudah passing out. Passing out maksudnya apa? DO. Waduh, saya bilang ini 4 tahun perjalanan sayang gitu. Nah akhirnya kalau mau selesaikan. Ini masih ada waktu 2 minggu. 2 minggu gimana menyelesaikannya? Tapi akhirnya alhamdulillah selesai juga, meskipun ya. Kebut semalam. Apa, Pak? Dikebut semalam. Kuliah alhamdulillah, dan itu menjadi kebanggaan luar biasa bagi saya pribadi. Bukan masalah gelarnya, tapi dalam proses pencapaian jelas bukan
bukan semata-mata gelar, tapi perjalanan dari awal sampai akhir. Itu. Kemudian yang kedua, ini tahadus binikmat juga nih Pak. Ini bulan kemarin ya. Bulan kemarin kan kita tidak ada syukuran ya Pak ya. Ya, maksudnya itu tidak ada syukuran di luar. Betul kan ya? Ya. Ya kan? Bulan kemarin nggak ada kan? Tapi Allah sudah catat Pak. Allah sudah catat bahwa setiap ahad ketiga saya itu dapat makan gratis gitu. Allah sudah catat. Dari sini, pulang dari sini Pak, saya mampir di tukang soto di daerah Bintaro. Belum pesan, ada orang yang kenal saya. Ustaz, saya udah pesan belum? Belum, saya bilang ini baru datang. Saya pesankan ya, kata. Tahu-tahu memang sudah dipesankan Pak. Saya berpikir ya Allah, ini ahad ketiga memang biasa makan, dan saya nggak tahu menahu masalahnya, tinggal makan gitu maksudnya tuh, tidak harus bagaimana. Ternyata memang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, mungkin seperti itu. Ini tentang konsep semakin yakin bahwa rezeki itu sudah Allah yang ngatur gitu. Kadang kita berharap kalau Allah tidak izinkan, Allah tidak kasih. Kadang kita tidak berharap, ya kalau Allah mau ya kita tidak bisa menolak gitu. Makanya saya kalau ada yang ngajak makan, saya nggak bisa menolak. Kok jadi ke situ larinya? Baik, hadirin rahimakumullah. Untuk materi kali ini kita akan bercermin kepada apa yang dilakukan oleh, ini mungkin ada beberapa yang diulang, tapi jelas ini saya baru ada melihat wajah-wajah yang baru nih. Ya. Ada. Kita hadir di sini tidak semata-mata untuk mendapatkan ilmu, ya. Kita hadir di sini tidak semata-mata karena konsepnya majelis ilmu, majelis pengajian, tidak semata-mata untuk mendapatkan ilmu, tapi yang jelas untuk mendapatkan 4 keutamaan yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Pak? Review lagi nih. Saya akan sampaikan terus berulang-ulang. 4 hal keutamaan menghadiri majelis ilmu. Evaluasi juga nih. Ada yang masih ingat? Ada yang masih lupa? Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca kitab Allah dan saling mengkaji di antara mereka. Satu, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Yang kedua, wahafathumul malaikah, para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Ini saat ini sakinah sedang turun kepada kita, Pak. Ada yang tidak sakinah sekarang nih Pak. Kalau tidak sakinah berarti ada yang dipikirin di luar nih. Mikirin apa nih Pak? Dari sini nggak sakinah. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahi rahmat. Jadi sepanjang kita ada di sini, hadir di sini, Allah mencurah-curahi rahmat. Yang terakhir, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut nama mereka di sekitar makhluk yang ada di sisinya. Allah senantiasa menyebut-nyebut kita nih Pak. Nama kita masing-masing Allah sebut terus. Lihat si fulan, lihat hambaku. Lihat hambaku, saking bangganya. Kan kalau masalah ilmu belum tentu nih ya.
Bisa jadi apa yang saya sampaikan kurang jelas, bisa jadi apa yang saya sampaikan diterima begitu keluar dari masjid. Seperti materi ini kan sudah beberapa kali diulang. Karena masalah ilmu itu juga bagian dari rezeki. Makanya doanya Robbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan rezekikanlah kepadaku pemahaman. Itu juga bagian dari rezeki. Jadi ketika kita belajar, ketika kita belajar bisa jadi memang tujuan belajar itu supaya bisa, supaya pintar, betul ya. Kita belajar nyetir itu supaya bisa nyetir. Kita belajar apa lagi? Ya belajar semua hal lah ya. Belajar semua hal supaya bisa. Tapi ketika kita mengalami kebuntuan dari proses belajar itu yang akhirnya tidak bisa-bisa, biasanya orang akan jadi patah semangat. Biasanya orang akan jadi malas lagi untuk belajar. Padahal belajar itu bukan supaya pintar, apalagi belajar dalam ranah majelis ilmu seperti ini. Kita belajar bukan untuk menjadi bisa, bukan untuk menjadi pintar. Kita belajar, kita duduk hadir di majelis ilmu semata-mata melaksanakan tugas. Semata-mata melaksanakan tugas. Karena perintah tidak ada tuh perintah pintar. Pintar itu tidak wajib. Ya. Pintar itu tidak wajib. Yang wajib itu belajarnya. Yang wajib itu belajarnya, Pak. Ya. Pintarnya nggak wajib. Kalau misalkan pintar itu wajib, indikasi pintar itu apa, Pak? Minimal, Pak. Indikasi seseorang itu pintar apa? Minimal. Memahami. Yang paling sederhana, orang bisa disebut pintar itu bisa baca, bisa nulis. Itu paling sederhana tuh. Orang bisa baca, bisa nulis. Itu disebut pintar. Sementara Nabi bisa baca, bisa nulis enggak, Pak? Berarti Nabi dalam hal ini tidak pintar dalam urusan membaca dan menulis, tapi Nabi cerdas gitu. Nabi bisa membaca situasi, Nabi bisa membaca karakter orang, Nabi bisa membaca segala hal yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Kalau jenius? Kalau jenius? Iya, apa? Beda apa sama dengan cerdas? Oh, jenius mungkin lebih di atas cerdas kali ya. Jenius apa? Ini Bapak kayaknya orangnya salah satunya ya. Oh enggak, Amin. baca politik aja. Oh, ya berarti jenius dalam dalam Kita punya pemimpin jenius katanya. Jokowi itu jenius katanya. Berarti hebat. mancing-mancing nih Bapak. Ini masalahnya ada ini nih. Jejak digital. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memahami karakter sahabat, bisa memahami karakter sahabat sampai ketika Bilal ditanya, wahai Bilal, amalan apa yang kamu punya? Emang kenapa Rasul? Aku mendengar suara langkah kakimu, suara sendalmu. Suara sendalnya Bilal Nabi tahu. Dari sekian orang sahabat, waktu Futuh Mekah kan lebih dari 100.000 ya. Waktu di Madinah jumlahnya memang tidak terlalu banyak, tidak sampai 100.000. Tapi dari sekian banyak orang, minimal dari yang 10 sajalah, ya, dari yang 10 yang dijanjikan masuk surga, Bilal tidak termasuk tuh. Tapi Bilal sudah dapat porsinya. Langkah kakinya sudah ada di surga. Nabi mendengar ada suara langkah kaki di surga. Dan Nabi kok bisa tahu bahwa itu suara langkah kaki Bilal? Itu kan pendekatannya luar biasa. Bapak tahu suara langkah kaki atau suara sendal istrinya, Pak?
istrinya mau datang nih, kedengaran langkah kakinya, itu bisa dipastikan nggak itu istri saya? Bisa begitu Pak? Wah, berarti pendekatannya kurang nih Pak. Pengenalannya kurang. Apa Pak? Baunya. Istri kita biasanya lebih tahu pasangan kita. Suara kalau misalkan motor ya, kalau sekarang ini suara motor siapa nih? Tahuan, mereka tahu gitu. Atau suara kendaraan gitu bisa diketahui. Nah, kemudian Nabi ada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini oleh Nabi disebutkan bahwa Abu Dzar ini tidak cocok menjadi pemimpin, Pak. Abu Dzar ini tidak cocok menjadi pemimpin. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, kamu itu tidak cocok memimpin. Jangankan memimpin banyak orang, mimpin 2 orang saja Abu Dzar tidak akan bisa. Kata Nabi begitu, Pak. Nabi wafat, kepemimpinan diganti oleh Khalifah Abu Bakar. Abu Dzar minta jabatan, Pak. Abu Dzar minta jabatan. Abu Dzar ini terkenal dengan orang yang zuhud, Pak. Sederhana hidupnya. Kata Abu Bakar ketika Abu Dzar minta jabatan, "Hai Abu Dzar, saya enggak pinjem telinga," kalau bahasa sekarang ya. Masih terngiang-ngiang gitu. Di telingaku bahwa Nabi pernah berkata, "Kamu itu tidak cocok, jangankan mimpin banyak, mimpin 2 orang saja nggak cocok." Bukan nggak bisa, tapi nggak cocok. Mungkin kesananya jadi nggak bisa. Abu Bakar wafat, diganti sama Umar. Abu Dzar minta jabatan lagi. Jawabannya sama. Wahai Abu Dzar, masih terdengar di telinga bahwa kamu itu tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Jangankan mimpin umat, mimpin 2 orang saja tidak bisa. Karakternya begitu, Pak. Nabi sampai tahu ini karakter ini cocoknya ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini. Nabi juga sampai bisa memilih siapa yang, jadi gini Pak, yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa di antara sahabat? Yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Paling banyak setelah Aisyah ya. Aisyah jelas itu paling banyak. Di antara yang lain, Abu Hurairah itu Pak, lebih banyak Abu Hurairah atau Aisyah itu ya. Saya lupa. Antara yang pertama Abu Hurairah atau yang kedua Aisyah atau kebalikannya. Tapi Abu Hurairah ini yang termasuk yang paling banyak. Padahal beliau itu agak terlambat masuk Islamnya, belakangan gitu. Tapi meriwayatkan ribuan hadis. Ketika saya tahu pertama kali ini kenapa kok Abu Hurairah bisa lebih banyak? Diambil dari sisi positifnya, semangat mencari ilmu gitu. Sampai kata Abu Hurairah, aku menggantungkan perutku kepada Nabi. Jadi kalau Nabi makan, saya kenyang. Kalau Nabi tidak makan, saya juga lapar gitu. Jadi memang betul-betul kemana-mana mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nih Pak, yang paling banyak, yang paling lama menghabiskan waktu bersama Nabi siapa di antara sahabat yang laki-laki ya Pak ya? Siapa Pak? Jelas Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu dari sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, itu sudah temenan dengan Abu Bakar. Makanya Nabi SAW mengajak pertama kali itu Abu Bakar. Karena kalau mengajak Abu Bakar, jadi Nabi itu tidak pernah mengajak yang kemungkinan besarnya gagal gitu. Tidak pernah.
Ini kayaknya nih kalau ngajak dia pasti percaya. Dia pasti mau. Nah, orang pertama adalah Abu Bakar. Itu kan proses perjalanannya panjang. Nabi bertemankan Nabi dengan Abu Bakar itu selisih 3 tahun, Pak. Nabi 40, Abu Bakar 37. Selisihnya 3 tahun. Itu sudah ada komunikasi yang sangat intens dengan Nabi. Makanya kan nggak mungkin dong Abu Bakar mempercayai Nabi ketika Nabi mengatakan bahwa dirinya mendapatkan wahyu bahwa dirinya telah menjadi seorang Rasul. Kan tidak mungkin Abu Bakar tiba-tiba percaya. Pasti ada perjalanan hidup yang cukup panjang. Abu Bakar sudah mengenal sosok siapa Muhammad bin Abdullah itu. Kemudian waktu yang menemani hijrah siapa, Pak? Yang menemani hijrah Nabi, Abu Bakar. Memang ketika dari Mekah ke Madinah yang jaraknya 400 kilo dengan lurus, sementara Nabi pakainya zigzag gitu kan, lebih jauh lagi, lebih lama lagi waktunya. Memangnya Nabi tidak bersabda gitu. Pasti ada. Nah di sini Pak, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pintar membaca karakter. Nabi kan pasti punya circle ring 1. Ya. Ada istilah ring 1 dalam politik, Pak? Ada. Yang tahu tentang seluk-beluk rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin kalau boleh dikatakan aib. Nabi punya aib gak, Pak? Nabi punya aib gak? Punya gak, Pak? Sebagai manusia pasti punya. Hanya memang tidak diekspos. Dan kita tidak butuh itu. Dan hebatnya orang-orang yang menjadi ring satunya Nabi itu tidak mengekspos itu, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Beda lagi dengan Abu Hurairah tadi. Kepada Abu Hurairah, Nabi sampaikan semua yang memang Nabi itu tidak menyampaikan semua, maksudnya gitu. Kepada Abu Hurairah, Nabi tidak menyampaikan semua. Karena kenapa? Kalau misalkan Nabi menyampaikan semua, akan diekspos semua, Pak, oleh Abu Hurairah. Nabi hanya mengekspos kepada Abu Bakar. Memang Nabi tidak pernah bercanda, sering bercanda. Emang Nabi tidak pernah curhat, sering Pak curhat. Tapi curhatnya kepada siapa? Ya kepada orang-orang terdekat, salah satunya adalah Abu Bakar. Di sini juga Bapak pernah punya masalah, Pak? Banyak. Memang sih terutama ini harusnya kepada kaum ibu ya. Para perempuan, biasanya yang gampang curcol, curhat colongan itu perempuan. Tapi mereka tidak pandai dalam membaca karakter. Asal yang penting jeblak. Yang penting, karena perempuan itu begitu, Pak. Yang penting cerita sudah plong. Tidak butuh komentar, Pak. Ya, Bapak pernah istrinya curhat pada Bapak? Pernah nggak, Pak? Pernah? Bapak komen nggak? Diam saja, Pak. Betul, itu pilihan yang sangat bijak, Pak. Diam saja sudah. Karena mereka itu hanya butuh didengarkan. Masalah solusi belakangan, Pak. Ya, masalah solusi nomor sekian. Mereka hanya butuh didengarkan. Saya kan pernah menjadi terapis, Pak. Pernah buka klinik terapi. Rata-rata pasiennya perempuan dan mereka cuma hanya ingin didengarkan. Padahal kita belum ngasih solusi nih. Belum ngasih solusi apa-apa. Alhamdulillah sudah plong. Loh. Datang ke sini cuma mau cerita itu doang. Itu kebutuhan mereka begitu. Tapi mereka sekali lagi tidak pandai membaca karakter. Kadang ada kasus, Bu, tahu nggak? Begini, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kata satu orang kepada temannya
bilang kepada yang lain. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ring satu aja. Ring satu aja. Tapi ternyata Semua tahu. akhirnya satu komplek tahu. Loh, kok jadi tahu semua? Itu pernah Pak ada orang yang seperti itu. Jadi ketika di klinik itu ada yang mengeluhkan tentang kondisi istrinya seperti itu. Jadi mereka bermasalah dalam rumah tangganya. Jadi untungnya datangnya berdua, Pak. Untungnya datang berdua. Tapi kami biarkan masuknya satu-satu. Versi suaminya dulu, kemudian versi istrinya, dan itu jauh berbeda. Jadi satu-satu di ruangannya gitu. Baru kemudian dipertemukan dua-duanya. Ini masalahnya begini. Ibu tidak pandai milih orang. Ibu tidak bisa cerita, tidak boleh bercerita kepada orang lain ketika kita punya masalah. Jangan sampai, jadi kalau ada masalah selesaikan berdua. Ini ada masalah diselesaikannya bukan berdua tapi pada orang lain dulu. Akhirnya suaminya tahu bahwa dia itu sedang punya masalah dan dari orang lain, dari temannya gitu. Jadi itu sudah panjang jalurnya gitu. Nabi SAW tidak seperti itu. Ketika Nabi berbicara, ketika Nabi menyampaikan hadis, yang disampaikan kepada Abu Hurairah, yang disampaikan kepada Abu Bakar itu berbeda. Itu kepintaran, kejeniusan Nabi SAW. Nah, hadirin rahimakumullah, kok jadi kesana ya Pak ya? Kita tadi sedang bahas apa? Apa Pak? Kecerdasan. Kita akan bahas tentang karakter dari, salah satunya adalah dari Bani Israel. Kita bercermin dari Bani Israel. Bani Israel menjadi umat terbaik sepanjang zaman. Bukan umat terbaik, umat yang diberikan keutamaan, umat yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu ayatnya bahkan tidak hanya satu pada dalam Al-Qur'an disebutkan gitu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku berikan keutamaan, aku mengutamakan kalian, aku melebihkan kalian 'alal 'alamin, atas seluruh alam. Keistimewaan Bani Israel Allah kasih sangat banyak. Kecerdasan mereka punya. Nikmat ya sudah jelas itu. Dan dari kalangan mereka banyak diturunkan, banyak diangkat nabi. Dari mulai Nabi Musa, ya, dari mulai Nabi Yusuf ya. Bani Israel, dari mulai Nabi Yusuf sampai ke Nabi Isa itu semuanya dari Bani Israel. Semuanya dari Bani Israel. Yang wajib diketahui ya, dari Nabi Yusuf sampai ke Nabi Isa itu semuanya dari kalangan Bani Israel. Sayangnya karakter Bani Israel tidak selaras dengan keutamaan yang Allah berikan. Jadi tidak berbanding lurus. Malah memang harusnya kalau kita berpikir ya, kalau mereka membanggakan bahwa banyak dari kami ini yang diangkat jadi nabi. Bahkan satu periode ada yang lebih dari satu nabi. Seperti duet Nabi Musa dengan Nabi Harun. Padahal kalau untuk sekarang, logika kita, ketika ada dalam satu kelas, yang satu butuh cuma satu guru, yang satu butuh dua guru. Artinya apa? Kalau boleh kita simpulkan, yang bisa diatur yang satu guru atau yang dua guru Pak? Yang lebih bisa diatur? Yang cukup dengan satu guru. Ini makanya harus ada dua guru karena nggak bisa diatur ini orangnya, susah diatur. Makanya butuh tenaga lebih.
Itu kan pemikiran kita. Kalau mau kita balikkan, karakter pertama dari Bani Israel itu dengki, iri, hasud, ya, hasad. Hasad itu simpelnya kalau bahasa kita, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu simpelnya. Dan itu sifat yang dibawa atau yang diturunkan oleh Azazil. Awal mulanya Azazil itu sifatnya itu. Tahu Azazil apa, masih ingat? Siapa Azazil? Kayaknya saya pernah sampaikan ini. Azazil, masih ingat Pak? Masih. Azazil itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sujud ribuan tahun. Kemudian Allah menciptakan makhluk baru dan malaikat disuruh sujud kepadanya. Makhluk baru yaitu manusia bernama Adam, malaikat disuruh sujud kepadanya. Azazil kebetulan lagi ada di situ, karena sedang beribadah kepada Allah. Disuruh sujud oleh Allah kepada Adam. Apa yang dia lakukan? Dia menolak. Kenapa? Dengki. Kenapa Allah harus membuat makhluk baru dan malaikat disuruh sujud padanya? Sementara saya nggak pernah tuh Allah nyuruh malaikat sujud pada saya tuh. Bahkan dia termasuk yang disuruh sujud dan dia nggak mau. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kebalik ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairu minhu, kata dia. Saya lebih baik daripada dia. Ini Azazil nih mikirnya nggak beres nih, Pak. Memang betul, Pak, bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Betul nggak? Enggak betul, bukan belum tentu. Enggak betul itu. Mana ada api lebih baik daripada tanah? Tanah itu sifatnya menumbuhkan, ya. Tanah itu sifatnya menumbuhkan, sementara api sifatnya menghanguskan, dan dia akan ada selama selama apa ya bahasanya? Perantaranya itu ada. Kalau perantaranya tidak ada, dia hilang sendirinya. Dia membakar sesuatu, ya, membakar sesuatu, dan ketika yang dibakarnya itu habis, maka dianya juga hilang. Ya. Kita bakar kertas nih, ada api. Ketika kertasnya sudah habis, apinya masih ada nggak? Tidak ada. Dan dia butuh pemicu, tidak muncul dengan sendirinya. Tidak muncul dengan sendirinya. Dan dari dulu sampai sekarang, Pak, harga pemicu api ada kenaikan nggak? Kenaiknya paling segitu-gitu aja, sementara harga tanah, oh. Naik terus. Dan tergantung lokasi. Azazil itu dengki awalnya, Pak. Dengki yang kemudian menjadikan dia sombong. Dari dengki dulu, Pak. Bibitnya dari dengki. Dengki jadi sombong. Berubahlah namanya jadi iblis. Iblis itu nama, julukan, gelar yang Allah sematkan kepada Azazil. Karena dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Azazil tidak mau tersesat sendirian. Azazil tidak mau dimurkai oleh Allah sendirian. Akhirnya dia mengajak makhluk yang lain. Dalam hal ini yang pertama kali diajak adalah Nabi Adam. Sama-sama
untuk sama-sama bermaksiat kepada Allah. Nah, sifat yang suka mengajak itu kemudian disebut setan. Ya, setan itu sifat. Kan asalnya kalau kita baca nih Pak, di surah Al-Baqarah yang paling ini. Di surah Al-Baqarah. Apa? Fasajadu illa iblis. Malaikat sujud kecuali iblis, namanya masih iblis, Pak. Di bawahnya di Al-Baqarah apa sih bahasanya? Kalau di kok saya lupa. Kalau di Al-A'raf kan fawaswasa lahumus syaiton. Kalau di Al-Baqarah fa'azallahumu. Ya. Padahal yang paling sering dibaca Al-Baqarah. Fa'azallahumus syaiton. Berubah namanya jadi setan. Azazil ganti namanya jadi iblis. Karena dia mengajak orang lain untuk sama-sama bermaksiat kepada Allah, berubah namanya jadi setan. Tapi setan ini bukan makhluk, dia sifat. Sifat yang suka mengajak, yang suka menggoda lah bahasa kitanya. Kan dari kalangan jin dan manusia. Masing-masing dari kita ini bisa menjadi setan bagi diri kita sendiri, ya, bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Ini sudah sering saya contohkan. Kan kita ini ada jin qorin, Pak ya. Kita ini ada jin qorin yang membisikkan keburukan, yang senantiasa memburukan. Ada kalau bahasanya boleh disebut setan. Kita ini ada jinnya yang mendampingi kita, yang senantiasa membisikkan kepada keburukan. Ada tuh Pak, setiap orang tuh ada. Yang senantiasa membisikkan keburukan. Ada dua pendapat, ada dua. Yang satu membisikkan kepada kebaikan, yang satu membisikkan kepada keburukan. Kata sahabat, wahai Rasul, engkau juga demikian? Kata Nabi, iya. Tapi jin yang menyertai saya sudah Allah perintahkan agar senantiasa membisikkan untuk kebaikan. Nabi juga sama, Pak. Ada yang menyertai. Nah, nanti Pak di akhirat, kata kita nih, kita membela diri. Kita membela diri bahwa kita kalau misalkan untuk orang-orang yang tersesat, orang-orang yang salah, kita akan menyalahkan setan gitu. Kita akan menyalahkan setan. Nah, setannya membela diri. Di surat Qaf ada. Wa qala qarinuhu ma atghaituhu rabbana ma atghaituhu. Ya Allah, aku tidak pernah menyesatkannya. Walakin kana fi dhalalim ba'id. Tapi dia memang sudah sesat dari dulu. Bisa jadi Pak, kita ini lebih setan daripada setan itu sendiri. Bisa jadi kita ini lebih setan daripada setan itu sendiri. Jadi setan itu sudah tidak perlu, setan dari kalangan jin ya maksudnya. Setan dari kalangan jin itu sudah tidak perlu melaksanakan tugas. Coba Pak, yang tidak pernah sholat seumur hidupnya, itu setan membisikkan nggak? Udah, nggak usah sholat. Udah santai aja. Pernah begitu Pak kira-kira? Enggak, ngapain? Kan setan itu menggoda orang untuk menunda sholat kepada orang-orang yang rajin sholat kayak kita ini. Udah santai aja lah, masih ada waktu. Cukup pernah ada perasaan gitu Pak? Dibisikkan begitu. Nah orang-orang yang gak pernah sholat kan gak diganggu begitu. Kata setan, ngapain? Ya betul Pak. Bahkan bisa dibilang bahwa dia adalah setannya. Jadi ketika ada orang
Yang mau sholat dia yang berperan jadi setannya. Ngapain sholat? Emang yakin sholat ente bakal diterima? Kan itu meragukan jadinya kan, meragukan orang yang mau sholat. Itu jadi setan, kata setan dari kalangan jin nih. Udah, dia mah udah nggak usah, dia udah lebih pinter daripada kita. Awal mulanya adalah kedengkian. Bani Israel awal mulanya kedengkian. Ada dalam hati mereka kedengkian. Tidak suka. Awal mulanya mereka tidak suka Nabi Yakub alaihi salam lebih cinta kepada Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf? Karena dari kecil nih Pak, Nabi Yusuf masih kecil, belum jadi nabi ya, belum. Tapi Nabi Yakub sudah tahu bahwa Nabi Yusuf ini calon nabi. Karena waktu masih kecil Nabi Yusuf mengatakan, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, inni ra'aituhum li sajidin," di pembuka surah Yusuf. Kata Nabi Yakub, wah ini calon nabi ini. Makanya otomatis wajar nggak Pak kalau begitu? Wajar nggak Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf? Karena mengetahui bahwa Yusuf calon nabi. Wajar nggak Pak? Wajar sebagai sosok seorang ayah. Dan sebagai sosok seorang nabi memang harus ada penerus gitu. Dan ternyata Allah takdirkan kepada Nabi Yusuf. Anak-anak yang lain kan tidak terima yang 10 orang. Bahkan mengatakan bahwa bapaknya itu sesat. Angkat anak menilai bahwa bapaknya sesat. Ini bapak kita nggak beres nih. Dia lebih cinta sama Yusuf dan saudara kandungnya. Kan Nabi Yusuf itu dari istri yang kesekian, punya anaknya 2 dari istri yang bernama Zulfa atau Zilfa. Kan Nabi Yakub kan istrinya 4, ya. Dari yang pertama istrinya 6, yang kedua istrinya 2, yang ketiga istrinya anaknya 2, yang ketiga anaknya juga 2, yang keempat anaknya juga 2. Ada yang menyebutkan Nabi Yusuf itu dari istri yang terakhir. Ada yang menyebutkan Nabi Yusuf itu dari istri yang ketiga. Wallahu alam lah, tidak terlalu penting itu. Nah, Nabi Yusuf itu punya saudara kandung yang kita kenal Benyamin. Gak pakai S tapi ya. Nah, karena Nabi Yusuf punya saudara kandung, otomatis Benyamin juga lebih disayang gitu oleh Nabi Yakub. Sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, karakter sifat itu masih ada. Sifat dengkinya, sifat irinya masih ada. Sifat irinya masih ada. Kenapa Bani Israel menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW? Alasannya apa? Bukan dari kalangan mereka. Kenapa kalau bukan dari kalangan mereka harus ditolak, Pak? Ini pendapat mereka. Pendapat mereka ini, keyakinan mereka. Padahal keyakinan mereka ini salah. Di Bible, Pak. Di Bible disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu garis keturunannya sampai ke Nabi Ismail, yang Nabi Ismail itu notabene-nya keturunan budak, hamba sahaya. Padahal tidak demikian. Hajar itu memang budak, Pak, awalnya. Tapi bukan budaknya Nabi Ibrahim. Hajar itu budaknya Sarah. Ya. Hajar itu budaknya Sarah. Dibebaskan, disuruh dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Jadi Hajar ini istri sahnya Nabi Ibrahim. Dan Hajar bukan sembarang budak, Pak. Hajar itu bukan sembarangan budak. Di situ disebutkan bahwa Hajar itu adalah seorang budak berkulit hitam, berketurunan Afrika. Hajar memang Afrika, Pak, Mesir, tapi Afrikanya Afrika Mesir. Afrika Mesir sama Afrika mana, Pak? Ini bukan rasis ya, ini bukan rasis. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan rasis. Nah,
Tapi Afrika Mesir dengan Afrika Nigeria sama apa beda, Pak? Menurut kita nih, subjektivitas kita, lebih cantik mana? Mesir. Mesir atau Nigeria? Mesir atau Indonesia, Pak? Mesir. Oh, kan? Kita saja mengakui gitu. Pernah lihat wanita Mesir, Pak? Pernah ya? Luar biasa itu ya. Ya. Saya waktu lagi tawaf bersebelahan, nggak tahu sih, kayaknya sih orang Mesir, Pak. Tingginya hampir ini. Ya, saya kan lumayan tinggi ya. Itu hampir seimbang dengan saya. Selama tawaf itu, aduh ini gimana mau geser kanan, susah lagi mendesak-desakan. Meskipun pakai niqab tapi kelihatan cantiknya. Padahal saya lagi tawaf itu masih sempetnya mikir begitu, Pak, karena nggak ada di kita gitu. Di Indonesia nggak ada nih barang beginian gitu. Bahkan di novelnya Kang Abik ya, Habibur Rahman El Shirazi itu, di salah satu novelnya, ini katanya orang Mesir itu kalau ada orang Mesir 4 orang, yang cantik 8. Kenapa? Bayangannya juga cantik. Hajar itu berkebangsaan Mesir. Kok bisa jadi budak? Sebenarnya bukan budak sembarangan. Hajar itu anak dari Fir'aun yang sebelumnya dikudeta oleh Fir'aun yang saat itu. Jadi itu bukan budak sembarangan. Jadi bukan budak, tapi memang itu putri, apa bahasanya? Ada putra mahkota, ada putra mahkota ya. Putra mahkota itu kan pangeran ya, yang kemudian nanti akan jadi calon raja. Kalau perempuan putri mahkota bukan? Iya, istilahnya begitu. Ya katakanlah begitulah. Gitu aja lah. Jadi Hajar ini anak dari raja yang sebelumnya dikudeta oleh Fir'aun zaman Nabi Ibrahim ya. Karena Fir'aun cinta kepada Sarah dalam pandangan laki-laki kepada perempuan, ya. Laki-laki cinta sebagai laki-laki kepada perempuan. Tapi Sarah tidak bisa disentuh. Ya, Sarah tidak bisa disentuh. Itu kan drama, Pak. Kejadiannya drama. Sarah direbut dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh pergi. Karena si Fir'aun zaman Nabi Ibrahim ini hobinya merebut istri orang. Apalagi Sarah juga dalam kondisi rupanya itu cantik, Pak. Mungkin 11-12 lah sama Hajar. Sarah cantik, Hajarnya juga cantik. Dia cinta kepada Sarah sebagai seorang laki-laki kepada perempuan. Tapi Sarah menolak dan tidak bisa disentuh. Gitu. Bahkan ketika si Fir'aun ini berniat buruk kepada Sarah, Sarah kan komat kamit tuh berdoa kepada Allah agar terhindar dari keburukan Fir'aun. Itu jadi kejang-kejang. Si Fir'aun zaman Nabi Ibrahim itu sekali lagi, si raja jadi kejang-kejang. Apa yang kamu lakukan terhadapku? Lepaskan aku janji tidak akan berbuat buruk kepadamu. Dia berdoa kepada Allah, Sarah berdoa kepada Allah, akhirnya dia bebas lagi. Tapi begitu lagi, Pak. Sampai 3 kali berulang. Ini kalau saya sampaikan ke ibu-ibu pada tanya, Ustadz, doa yang dibaca Sarah itu apa? Emang kenapa, Bu? Bukan masalah doanya apa, ini masalahnya siapa yang doa itu kan. Doanya bisa jadi sama, boleh jadi sama, lagian doanya kan bahasanya juga bahasa Ibrani kan. Lucu tuh ada yang tanya begitu. Nah, dia hadiahkan Hajar kepada Sarah. Hadiah terbaik. Jadi Hajar pulang menemui Nabi Ibrahim itu bawa oleh-oleh Sarah. Nah, oleh Hajar disuruh untuk dinikahi, dibebaskan. Nabi Ismail bukan keturunan budak. Nabi Ismail adalah keturunan terhormat dari istri sahnya Nabi Ibrahim. Itu kedengkian yang tidak beralasan. Itu kedengkian yang dengan alasan yang tidak jelas, yang tidak benar. Sifat utama dari Bani Israel.
kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari sifat itu. Karena itu sangat lembut sekali, Pak. Bisa jadi muncul dalam hati. Kita boleh iri, Pak. Kita boleh iri. Kita dibolehkan iri kepada dua orang. Dua golongan. Satu, orang yang punya ilmu dan dia memanfaatkan ilmunya. Dia menyebarluaskan ilmunya. Pengen deh kayak, kan iri itu kan gitu ya. Pengen kayak si fulan. Pengen kayak si fulan. Yang kedua, kepada orang yang memiliki banyak harta dan dia rajin bersedekah dengan hartanya. Itu boleh, Pak. Iri kepada dua orang itu. Kalau kepada istri yang lebih dari satu, nggak usah iri, Pak. Ini Bapak ini kayaknya punya potensi nih. Atau memang sudah, Pak? Kita nggak tahu ya. Kita dibolehkan iri pada dua golongan itu, pada dua orang itu. Boleh. Kalau masalah amal itu sudah otomatis orang rajin sedekah biasanya amalnya juga, amalan-amalan yang lainnya juga nggak perlu diragukan. Karena dalam ayat jihad, kenapa wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum? Kenapa selalu bi amwalikum dulu? Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu atau dengan jiwamu. Kenapa selalu hartanya dulu? Karena orang yang dermawan itu pasti kalau orang sudah berani mengeluarkan hartanya, dengan jiwanya pun dia pasti akan berani. Gitu. Itu salah satu indikasi bahwa orang kalau sudah jor-joran istilahnya ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, pasti amal yang lainnya juga baik. Perhatikan Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya, tak menyisakan satupun, Pak. Ketika oleh Nabi tanya, apa yang kamu sisakan untukmu dan untuk keluargamu? Aku menyisakan Allah dan Rasulnya. Itu hebat, luar biasa. Tolha bin Ubaidillah 400.000 dinar dia infakkan, Pak. 400.000 dinar berapa, Pak? 1 dinar itu kan 1,25 gram ya. Ini 400.000 dinar dia infakkan, dia habiskan dalam waktu 1 malam. Abdurrahman bin Auf sudah jangan perlu ditanya lagi ya. Baik. Hadirin rahimakumullah, itu barangkali ya untuk sesi hari ini. Ada pertanyaan, Pak? Sayap malaikat itu kan terbentang dari timur ke barat, Pak. Terbentang luasnya. Memang agak sulit penggambarannya, Pak. Yang jelas bunyi hadisnya seperti itu, Pak. Redaksi hadisnya. Wa hafathumul malaika. Malaikat menaungi mereka. Menaungi dengan apa? Dengan sayapnya. Tidak disebutkan secara konkret bagaimana menaunginya. Yang pasti kita harus yakin bahwa hari ini, saat ini malaikat sedang menaungi kita. Menaungi dari apa? Wallahu a'lam. Yang jelas sakinah kita dapat, rahmat kita dapat, dinaungi malaikat kita dapat, dan disebut-sebut nama kita juga. Cukup? Ada yang lain? Satu sambil sambil syukuran, Pak. Maaf deh, karena saya datangnya terlambat jadi agak siang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.